Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, bapak ibu, adik-adik, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memperingati Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, apakah turunnya Al-Qur'an itu malam 17 atau malam Lailatul Qadar? Yang mana yang benar Bapak dan Ibu? Firman Allah yang lain yang tadi dibacakan Bapak Imam di rakaat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran turun sampai ke Rasulullah itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran itu, atau nuzulul Quran yang pertama, turunnya Al-Quran yang pertama adalah ketika Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Ini turun yang pertama. Kemudian Al-Quran turun yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, atau sering disebut sebagai Baitul Izzah. Jadi dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah sekaligus 30 juz. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan kemudian Al-Quran turun bertahap, ya, secara bertahap Al-Quran turun, diawali dengan 5 ayat pertama yang sering kita kenal, ya. Nah, ini diturunkan pertama kali di Gua Hira oleh malaikat Jibril pada 17 Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kemudian setelah Al-Quran itu diturunkan perlahan-lahan, berangsur-angsur, sampai kemudian lengkap diturunkan pada saat Haji Wada Rasulullah SAW ketika itu, maka lengkap sudah Al-Quran itu diturunkan dan diberikan kepada umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah ini pernah dibuat sedih, ya, ketika Al-Quran diturunkan. Kemudian bagaimana supaya Al-Quran ini turun yang keempat kalinya?
Berarti Al-Quran turun keempat kalinya ini turun kemana? Turun kepada umat Nabi Muhammad, turun kepada kita, terutama turun di hati sanubari kita, sehingga Al-Quran itu ada di dalam hati kita. Nah, inilah peringatan nuzulul Quran, agar Al-Quran itu turun bersemayam di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Dan Allah mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Ada yang ingin menghafal, Allah mudahkan menghafal Al-Qur'an. Ada yang ingin membaca Al-Quran, Allah mudahkan di dalam membaca Al-Quran. Ada yang ingin memahami kandungan arti makna Al-Quran, Allah mudahkan itu semua. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal mim mudzakir. Lantas siapa yang mau menghafal, siapa yang mau membaca, siapa yang mau mempelajari Al-Quran. Ayat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cek di Al-Qamar, ini diulang 4 kali. Masing-masing di ayat 17, diulang lagi di ayat 22, diulang lagi di ayat ke-32, dan diulang lagi di ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Al-Quran ini mudah untuk dihafalkan. Adik-adik hafal Al-Quran? Oke, saya menyapa adik-adik dulu ya. Baik. Coba dibaca surat apa ya? Surat apa yang mau dibaca? Jadi adik-adik coba dibaca surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Surat apa itu namanya? Al-Ma'un. Nah, siapa yang hafal Al-Ma'un? Oke, dibaca ya. Oke, adik-adik baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillah. Yang kuat. Bapak-bapaknya hafal? Hafal ya? Pak Imam mestinya hafal ya? Ibu-ibu hafal? Oke. Adik-adik ada yang 2 orang berdiri di sini menghafal Al-Ma'un. Yang pakai seragam TPA sini sayang, berdiri sini. Gak apa-apa, sini. Kita ingin membuktikan bagaimana Al-Quran mudah dihafalkan. Ya, Bapak-bapak ada yang mau terima tantangan membaca surat Al-Ma'un? Ini nanti panitia bersiap-siap memberikan hadiah ini. Ayo sini, dekat sini ya. Oke, kita lihat 2 orang ini ya. Kita baca surat Al-Ma'un ya. Coba dibaca surat Al-Ma'un ayat ke-4. Ayat ke-4. Fawailul lil musallin. Betul ya? Ayat ke-6. Betul, alladzina hum an sholatihim sahun. Ini kalau saya minta baca surat Al-Baqarah 185.
Saya tinggal tidur dulu. Ya. Sekarang ayat ke-7. Cepat karena ujung ya. Ayat kedua. Dari ayat 7 ke ayat 1. Ayat 7 ke ayat 1. Lama ya? Baik. Ini akan dilatih dulu hanya 15 menit ya. Adik ke belakang sana. Siapa yang mau berlatih membaca Al-Maun dengan dibolak-balik bisa ya? Silahkan ke belakang. Di belakang sana. Ada yang ngajari nanti ya. Ada yang ngajari ya. Tapi bukan malaikat yang ngajari. Silakan Ustazah Marta diajari ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ceramah kita sambil menantikan ya. Bapak-bapak ada yang mau terima tantangan? Ke belakang sana, ya. Adik-adik yang mau belajar menghafal di belakang. Tambah satu lagi, 3 orang. Yang mau belajar membaca Al-Quran, ya. Sehingga nanti adik-adik bisa membaca lancar, ya. Wa yamna'unal ma'un alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un fawailul lil musallin wala yahuddu ala ta'amil miskin fadzalikal ladzi yad'ul yatim ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allahu Akbar, gitu Pak Imam ya. Enggak boleh ini. Ini hanya untuk proses pembelajaran anak-anak di Taman Pendidikan Al-Qur'an supaya bisa mantap belajarnya. Yang mau belajar ke belakang sana, ya. Silahkan. Ya. Alhamdulillah. Ada 3 santri yang beruntung membaca, ya. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan melihat bagaimana Allah memudahkan di dalam menghafal Al-Qur'an itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga kemudian sekarang banyak sekali pondok-pondok tahfiz itu menggunakan teknik metode yang memudahkan para santrinya menghafal, bukan hanya menghafal, tapi dia juga hafal halamannya. Ya, apakah halaman ganjil, apakah halaman genap? Karena Al-Qur'an mushaf itu ya, yang Al-Qur'an pojok mushaf itu mesti ada sesuatu yang sudah pasti. Ada 15 baris, kemudian yang sebelah kanan mestinya ganjil, yang sebelah kiri genap, kemudian setiap 20 ya, kelipatan 20, 22, 42, 62 itu mesti ganti juz, sehingga itu sangat mudah untuk dihafal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meski demikian, maka Rasulullah diberikan sebuah gambaran bagaimana kelak keadaan umatnya. Maka karena mendengar atau menyaksikan keadaan umatnya itulah Rasulullah curhat kepada Allah. Curhatnya Rasulullah ada di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 30, surat ke-25 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan curhatlah Rasulullah, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana, yang aku khawatirkan ya Allah kelak keadaan umatku terhadap Al-Qur'an ini mahjura, mereka meninggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Rasulullah mengkhawatirkan umat yang meninggalkan Al-Qur'an. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan siapa-siapa yang termasuk di dalam mahjuro ini. Orang-orang yang mahjuro. Ada 5 kelompok, Bapak dan Ibu. Kita lihat. 5 kelompok ini apakah harapannya kita tidak termasuk di dalam 5 kelompok ini. Kelompok yang pertama adalah umat Islam yang tidak memiliki Al-Qur'an.
Bapak Ibu punya Al-Quran? Banyak. Al-Quran banyak. Bahkan masih ada yang tersegel ya. Al-Quran banyak, kita punya Al-Quran. Dan kita punya Al-Quran berupa mushaf maupun mungkin ada di dalam aplikasi di dalam smartphone kita. Al-Quran ada. Jadi kita tidak termasuk golongan yang pertama, orang-orang yang mahjuro, yaitu umat Islam yang tidak punya Al-Quran. Nah, golongan mahjuro yang kedua Bapak Ibu adalah umat Islam yang punya Al-Quran tapi enggan untuk membacanya. Nah, di bulan Ramadan kelompok kedua ini jarang. Ya. Karena banyak di antara kita, banyak saudara-saudara kita tadarus Al-Quran. Banyak di antara kita memanfaatkan Ramadan itu memperbanyak bacaan Al-Quran. Imam Malik itu membiasakan menghatamkan Al-Quran siang hari 1 kali khatam, malam hari 1 kali khatam. Jadi kalau Ramadannya 30 hari 60 kali khatam. Ini luar biasa, ya. Mungkin ada di antara kita yang membiasakan 1 hari 1 juz. Kadang terasa berat, ya. Tapi kalau membaca novel dan seterusnya berlembar-lembar kok rasanya nggak berat gitu ya. Nah inilah Bapak Ibu yang kemudian dikhawatirkan sehingga Allah mengingatkan pada kita, ya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa kelak di neraka jahanam itu ternyata banyak di antara golongan jin dan manusia. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha. Jadi Allah menyampaikan bahwa kelak di neraka jahanam lebih banyak golongan jin dan manusia. Mengapa mereka ada di sana? Mereka punya hati, tapi hatinya nggak pernah dekat untuk mengenal lebih dekat, membuat lebih dekat dengan Allah. Mereka punya mata, tapi matanya tidak pernah dipakai untuk membuat sesuatu, melihat sesuatu yang membuat lebih dekat dengan Allah. Mereka punya telinga, tapi telinganya jarang untuk mendengarkan sesuatu yang kemudian membuat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an kok kayaknya cepat bosan, ya. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang enggak menggunakan hati, mata, telinganya untuk lebih dekat dengan Allah, ini disebut oleh Allah ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang ternak. Balhum adol, dan bahkan lebih hina dari binatang ternak itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita tidak menjadi orang yang lalai. Ramadan inilah kesempatan kita tadarus Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita sudah punya Al-Quran, membaca Al-Quran, kita waspadai golongan ketiga, orang-orang yang disebut sebagai mahjuro. Siapa mereka? Mereka adalah umat Islam yang punya Al-Quran, rajin membaca, tapi nggak ngerti dengan apa yang ia baca. Baca yang baca saja. Mungkin ia mendapatkan kebaikan dari membaca Al-Quran itu, tetapi ia tidak memahami dengan apa yang ia baca. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sempatkan di dalam hidup kita yang sekali ini, kita bisa menghatamkan Al-Quran, bukan sekedar membaca, tapi memahami arti dan kandungannya sehingga kita paham dari Al-Fatihah sampai dengan Al-Anas, ya, itu apa arti dan kandungan maknanya. Nah, sehingga mari kita baca Al-Quran tapi juga lihat terjemahannya, lihat kandungan arti maknanya. Kalau ini sudah kita lakukan Bapak Ibu, masih ada
golongan keempat orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Nah, ini siapakah mereka? Ini mereka yang memang belum turun Al-Quran itu ke hati sanubari. Mereka adalah umat Islam yang punya Al-Quran, mau membaca, tahu artinya, ya, tetapi ia enggan melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, dan dia enggan meninggalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kuliah subuh pada kesempatan yang lalu saya menyampaikan salah satu perintah Allah tentang berinfak, bahwa ada panduan di dalam berinfak ini. Qul ma anfaqtum min khair, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 215. Kalau kita berinfak, infakkan yang terbaik. Qul ma anfaqtum min khair. Untuk siapa prioritas infak terbaik itu? Falil walidain, kepada kedua orang tua. Lantas kepada siapa? Wal akrobin, kepada kerabat-kerabat kita. Lantas kepada siapa? Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Lantas kepada siapa? Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Dan yang terakhir adalah wabnas sabil, kepada orang-orang yang di dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal, ya, ketika mereka menuntut ilmu atau ibnu sabil. Nah, inilah prioritas infak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang terbiasa pada dirinya berinfak di kala senggang maupun di kala sempit. Ada satu cerita Bapak dan Ibu, ya, ini tentang hebatnya orang bersedekah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi Allah memberikan gambaran bahwa ternyata banyak orang-orang yang masuk di dalam neraka, maka di bulan Ramadan ini Bapak Ibu bisa terhindar dari api neraka, karena ada tips dari Rasulullah, ada sabda dari Rasulullah, ittaqun nar walau bisikit tamroh. Jauhkan dirimu dari siksa api neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Tadi oleh pengurus masjid diumumkan, ya, untuk berlomba-lomba memberikan takjil. Tapi tolong takjilnya jangan sebutir kurma. Walaupun sebutir kurma itu bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka. Sebutir kurma itu sedikit dalam ukuran kita. Sedikit dalam ukuran kita, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ternyata itu bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka. Apalagi kalau Bapak kemudian berinfak, bersedekah untuk orang-orang yang berbuka. Selain terhindar dari siksa api neraka seperti sabda Rasulullah, maka fadilah berikutnya adalah Bapak Ibu mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ini luar biasa Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan yang bisa kita terima. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yang kita waspadai adalah golongan yang kelima. Siapa mereka? Mereka adalah umat Islam, punya Al-Quran, mau membaca, tahu apa yang ia baca, dia melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, namun enggan mendakwahkan Al-Quran kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu, mari kita dakwahkan Al-Quran minimal kepada keluarga kita. Bapak-bapak punya tanggung jawab mendakwahkan Al-Quran kepada istri dan anak-anak kita. Ibu-ibu punya tanggung jawab mendakwahkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Pak Ustadz, saya nggak mampu mengajar Al-Quran. Kita kirim, kita masukkan anak-anak kita ke taman pendidikan Al-Quran, ke rumah tahfiz atau pondok tahfiz Al-Quran. Dan kemudian Bapak Ibu, kita berikan yang terbaik kepada ustadz-ustazah yang mengajar. Ini sering terbalik, ya. Ustadz-ustazah kan harusnya ikhlas mengajar. Bapak Ibu, saya sering menekankan kepada guru-guru Al-Quran, Bapak Ibu sebagai ustadz-ustazah pengajar Al-Quran,
silahkan tanamkan rasa ikhlas mengajar. Itu yang saya sampaikan kepada guru-guru Taman Pendidikan Al-Quran. Tetapi yang saya sampaikan kepada orang tua santri, Bapak Ibu, guru-guru sudah ikhlas mengajar, maka silakan Bapak Ibu ikhlas membayar. Jadi semuanya ikhlas, ya. Yang guru ikhlas mengajar, yang orang tua ikhlas membayar. Jangan dibalik. Ini orang tua meminta ikhlas mengajar, ini kebalik. Nggak usah diminta, mereka sudah ikhlas, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tua ikhlas membayar, guru ikhlas mengajar, maka ilmu melimpah pada anak-anak, ya. Sekarang kita saksikan kemampuan anak-anak yang 15 menit lebih dilatih tadi. Berdiri sini. Nah, tunjukkan sekarang ya bagaimana hafalannya. Baik. Bapak Ibu, ini kita mencoba melihat bagaimana Allah memudahkan kita menghafal Al-Quran, ya. Nah, silakan, ya. Sekarang rame-rame, ya bagus. Oke, kita baca surat Al-Maun, ya, ayat 1. Ayat 3. Ayat 6. Ayat 2. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Allahu Akbar. Nah, makasih ya. Duduk adik sekarang. Ya. Baik. Rugi ya yang tadi nggak belajar. Nanti guru TPQ-nya silahkan datang ke rumah belajar ya, supaya nanti bisa mengajarkan anak-anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tadi baru 15 menit mereka diajarkan. Coba kalau Al-Fatihah dilatih 15 menit ya. Satu hari satu ayat saja, maka Bapak Ibu, anak-anak di bukan pesantren ya, taman PAUD ya, PAUD Al-Quran yang kami bina, itu anak-anak sudah hampir 30 juz bisa hafal, maju mundur. Ya, bisa maju mundur. Tetapi kita ingatkan nggak boleh untuk ngimami ya. Kalau jadi imam nggak boleh pakai maju mundur. Ini hanya untuk melatih bagaimana otak ini kalau diinstal Al-Quran itu mudah ternyata. Ya. Nah, mereka sudah bisa tadi ya dari ayat 7 ke ayat 1, dan kalau dibolak-balik sesungguhnya mereka punya kemampuan. Nah, inilah bukti Bapak Ibu, Allah mudahkan Al-Quran untuk kita pelajari, apakah kita mau mempelajari atau tidak ya. Nanti anak-anak dipraktekkan terus ya, dilatih terus ya. Nah, seperti itu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini ya, di malam 17 Ramadan ini tadi kita sudah bisa menyaksikan bagaimana anak-anak belajar, dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran. Saya lupa tadi mau cerita tentang sodakoh ya. Jadi tentang sodakoh ini Bapak Ibu, kalau namanya orang-orang yang bertakwa, maka orang-orang yang bertakwa itu sudah tertanam pada dirinya untuk senantiasa berbagi. Ada satu kisah, ini adalah kisah nyata ya. Seorang suami istri, suaminya ini sebenarnya ya pegawai termasuk kategori ASN ya. Tetapi orang ini lurus ya, orang ini lurus, nggak mau neko-neko, nggak mau macam-macam. Nah, istrinya ini tidak bekerja, dia istrinya adalah ya guru ngaji seperti itu, tetapi punya keterampilan masak. Nah, di bulan Ramadan untuk menambah berkah ya, untuk menambah rezeki, maka sang istri masak ya. Dia masak apa itu bubur sumsum dan ketan hitam.
Dia masak, dapatlah 80 porsi. Itulah uang ya penghasilan suami yang dibayar, setelah dipakai untuk membayar, tersisa itu, maka itu yang dikembangkan. Nah, kemudian suaminya latihan menjual nih, karena dia bawa 80 bungkus ya, ditawarkan di kantor. Sampai dengan jam 5 nggak ada satupun yang merespon. Mulai lemes, mulai loyo nih. Sang suami mulai lemes dan mulai loyo. Dan kemudian apa yang dilakukan sang suami? Dia berikan itu ya 5-6 bungkus kepada security yang jaga, kepada office boy. Masih ada sekitar 70 bungkus. Dia pulang kerja, mampirlah ke sebuah masjid. Dia pikir ini daripada mubazir, saya berikan untuk takjil di satu masjid yang biasanya ramai orang-orang datang ke situ, karena masjid itu letaknya di tempat orang-orang yang sering singgah untuk sholat maghrib. Nah, singkat cerita, dia pulang sampai di rumah, ya. Karena pulang ke rumah gak membawa barang, sang istri bahagia sekali. Gimana bang, laku gitu kan? Alhamdulillah habis. Alhamdulillah senang. Tapi gak ada duitnya. Nah, ya. Sang istri awalnya cemberut juga. Masa sudah capek-capek masak, ya. Gimana ceritanya, Bang? Abangnya cerita. Tadi sudah abang tawarkan di kantor. Tapi nggak ada yang mau. Tak satu pun yang mau membeli, tak satu pun yang merespon, cuek-cuek semuanya. Terus gimana, Bang? Akhirnya ya saya lihat ada Pak Satpam, ada office boy, cleaning service, saya kasih mereka. Kemudian yang lainnya masih ada puluhan, saya kasihkan di satu masjid tadi gitu. Nah, selesai itu sang istri kemudian menarik nafas, Bang, saya ikhlas. Kalaulah kita tidak mendapatkan uang, saya ikhlas. Karena kita telah bersodakoh dengan apa yang kita punya hari ini. Cuman Bang, kita nggak punya apa-apa lagi untuk besok. Ini suami istri bingung nih. Nggak ada lagi untuk besok, ya. Ya paling tersisa untuk sahur saja. Dan ternyata tengah malam menjelang mereka istirahat, sang suami ini terima telepon. Ya, Bapak yang tadi bawa bubur, sumsum dan ketan hitam ke masjid itu ya? Iya, gitu kan? Orang ini cerita, tadi Pak, saya itu nggak keburu mau pulang ke rumah. Saya mampir ke masjid itu sholat maghrib. Saya sempat mendapatkan bubur sumsum itu, saya makan. Istri saya makan yang ketan hitamnya. Alhamdulillah enak Pak. Nah saya mau pesan Pak. Waktu itu masih Ramadan hari kedua. Jadi masih 28 hari lagi. Saya pesan untuk 28 hari. Dan satu hari saya pesan 1000 porsi. Abang yang menerima telepon itu langsung takbir. Pak, kami nggak punya modal untuk menyiapkan 1000 porsi. Karena memang kami sudah nggak punya uang. Maka orang yang ada di sambungan telepon itu mengatakan, hitung saja. Berapa 1000 porsi untuk 28 hari. Setelah dihitung, di WhatsApp-kan, maka nggak lama kemudian ada notifikasi sejumlah uang untuk proyek takjil selama 28 hari sudah masuk ke rekening Bapak itu tadi. Ini adalah kisah nyata Bapak dan Ibu. Ya. Bagaimana cara-cara Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang ikhlas untuk bersedekah. Tinggal kita percaya atau tidak Bapak dan Ibu. Kalau kita percaya, insya Allah meluaskan rizki justru dengan kita bersedekah. Ya.
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bagi orang-orang yang bertakwa, kemudian dia berzakat, membayar infak, membenarkan pahala yang besar di sisi Allah, maka kepadanya Allah berikan banyak kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Bagi yang masih bersikap bakhil padahal sudah diingatkan dan ia enggan untuk berzakat, infak, sedekah, dan dia enggak percaya dengan balasan dari Allah, maka pada orang seperti ini Allah akan berikan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Pilihan ada pada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Baik Bapak Ibu, demikian tausiah singkat di malam nuzulul Quran sebagai bentuk peringatan bagi diri saya sendiri dan juga kita semuanya. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan baik itu untuk masalah sedekah, berdoa, zakat dan lain sebagainya. Itu kami ada sediakan itu Ustaz. Ada sarung sama peci untuk anak-anak. Sarung untuk bapak, peci untuk anak-anak. Jadi siapa tahu ada pertanyaan dilemparkan kepada jamaah. Kami dari Indonesia sudah siapkan hadiah. Juga ada 3 amplop untuk anak-anak yang bisa membuat pertanyaan yang tahu. Anak-anak berapa? Peci 1, amplop 3. Oke. Baik, siapa yang bisa menghafalkan surat Al-Ma'un tadi tapi dari belakang ke depan? Ya, maju ke sini. Siapa namanya? Tes. Pandai lah, ya. Pakai auzubillah dulu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Coba surat ayat 4 6. Baik, terima kasih. Dapat hadiah ya. Oke. Nah, yang lain lagi. Oh iya, masih ada 2 ya. Ini anak-anak ya. Baik, anak-anak lagi. Tadi Al-Quran diturunkan ke langit dunia ya. Disebut Baitul titik-titik. Baitul apa? Baitul Ma'mur di sini ya. Alhamdulillah ya. Baitul Ma'mur di sini, bukan Baitul Ma'mur. Ayo, Baitul apa? Baitul Izzah. Bukan Baitul Mahfuz, bukan. Dari Lauful Mahfuz turun ke langit dunia di Baitul apa?
Baitul Izzah ya. Oke, batal ya. Baitul Izzah yang benar ya. Nah, Al-Qur'an pertama kali diturunkan oleh Allah di Gua Hira ya. Itu surat apa, ayat berapa? Siapa? Anak-anak, yang penting anak-anak. Mana yang putra-putri boleh? Ya. Surat apa, ayat berapa? Al-Furqan bukan, ya. Yang diturunkan di Gua Hira itu surat apa, ayat berapa sampai berapa? Siapa? Ya. Al-Baqarah 1 sampai 5 bukan. Siapa? Al-Alaq 1 sampai 5. Oke, boleh ya. Silakan Ustadz, mohon izin karena di belakang kan nggak mungkin dapat peci ya. Masih ada satu. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Diulang 4 kali. Ada di dalam surat apa tadi? Kalau siang ada matahari, kalau malam ada surat apa? Siapa yang jawab Al-Qamar tadi? Ya, ini dapat. Ya. Ya, surat Al-Qamar ya. Silakan, adik diambilkan. Peci ya, yang terakhir ya. Peci ya. Ini untuk dewasa atau anak-anak? Oh, ini anak-anak ini ukurannya ya. Ada yang mau peci? Siapa yang mau peci? Baik. Siapa nama penceramah malam hari ini? Yang lengkap sebutkan. Kurang lengkap. Kurang lengkap. Bukan gelarnya yang penting, tapi namanya lengkap. Siapa nama penceramah? Ya. Belum lengkap, nama saya masih ada yang hilang. Ya, kalau gelarnya boleh hilang tak apa, tapi namanya tak boleh. Nampaknya saya belum terkenal di sini. Ayo. Adik-adik siapa yang bisa? Siapa nama penceramah hari ini? Yang lengkap namanya saja. Ayo, siapa? Ya, terus kurang lagi, kurang lengkap, hampir. Susah sekali nama saya ya. Oke, hampir batal nih. Siapa? Hampir benar tadi. Satu persatu. Siapa namanya? Oke, Muhammad. Dokternya nggak usah disebut, nggak apa-apa. Aminuddin. Terus belakangnya? Ya. Baik. Ada yang bisa nyebut? Kalau enggak saya bawa pulang ini. Baik. Siapa nama imam masjid kita? Benar enggak Ustaz? Benar enggak? Oh iya, sini sayang, yang pakai kaos. Ya. Saya dapat. Alhamdulillah, saya bersyukur Pak Imam lebih terkenal. Terima kasih, mudah-mudahan berkah ya. Baik. Oh, ada sarung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang membaca surat Al-Maun dari ayat 7 sampai ayat 1, silahkan. Setor bacaannya ke Bu Marta saja. Setor ke belakang. Atau boleh dibacakan ini, ya, ada
Mik nih. Nah, ibu-ibu terima tantangan. Lumayan sarungnya untuk bapaknya nanti. Bapak-bapak ada yang mau? Al-Maun ayat 7 sampai ayat 1. Ayo silakan. Ini untuk orang tua ya. Baik, belum ada Ustadz, jadi untuk ini aja. Pengurus saja yang memberikan siapa? Baik, nggak ada yang terima tantangan? Oke. Baik Ustadz, seperti itu aja. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang menyampaikan konsepnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Dari kami cukup sekian, terima kasih atas perhatian. Penamu ya. Penanya. Tunggu ya. Ya, tunggu. Nih, ambil dulu. Ambil. Dah. Ini punya siapa tadi? Penanya ada sayang? Pena pinjam? Oh, udah. Ya. Oke. Mana pena? Mana penanya? Ada pena nggak, Dek? Saya tadi mau jawab, Pak. Saya mau jawab. Ustadz Amiruddin. Ustadz Amiruddin. Nih. Coba. Ustadz Amiruddin Muhammad. Iya. Muhammad. Magister Manajemen.